Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria yang bernama Gotham. Dia adalah anak dari seorang milioner dan hidupnya sangat bergelimangan harta. Ayahnya yang bernama Vishnu Prasad, seorang miliarder asal India Selatan yang masuk majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Sensation. Here we present Mr. Vishnu Prasad. Dia adalah pendiri perusahaan G Group. Kesuksesan Vishnu Prasad membuat Burhan iri hati. Puluhan tahun lalu, Burhan yang memberikan pekerjaan untuk Vishnu Prasad, tapi kesuksesannya yang terus meningkat, bahkan kini Burhan yang bekerja di perusahaan Vishnu Prasad. उसने मुझे ये नौकरी बिल्कुल नहीं दी। Burhan berambisi untuk merebut perusahaan G Group, padahal perusahaan itu memiliki ahli waris yaitu Gotham. सीने में सुइयां चुभती हैं। Vishnu Prasad sudah menyiapkan Gotham untuk mengambil alih pada saat perayaan ulang tahunnya, sehingga saat ini Gotham dibiarkan untuk menikmati masa muda sepuasnya. See you dead. Saat ini, Gotham pergi ke sebuah pesta. Wanita secantik apapun nempel kepadanya. Salah satunya Siska yang kini menjadi kekasihnya. That's okay. Gotham layak disebut pria sempurna yang memiliki harta, tata, dan wanita. Sebuah insiden kecil membuat Gotham marah. Makanan tumpah ke celana Gotham karena seorang pelayan yang sudah mengantuk. Hanya kesalahan kecil itu, Gotham menampar si pelayan. Keangkuhan Gotham semakin terlihat. Mentang-mentang anak dari seorang miliarder, dia terus membentak. Padahal si pelayan sudah berkali-kali terus meminta maaf. "Apa Anda tahu siapa saya?" teriak Gotham sombong. तुम जानते हो मैं कौन हूँ? Pertanyaan itu dikembalikan lagi oleh si pelayan. "Apakah Anda sendiri tahu siapa Anda? Memangnya Anda siapa? Yang masuk ke majalah Forbes itu ayah Anda, bukan Anda," ucap si pelayan. तुम चाहते हो तुम करो। Gotham terdiam dengan ucapan si pelayan itu. Gotham tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa dirinya. Perkataan si pelayan terus terngiang di kepalanya. Gotham menyadari hidupnya tanpa identitas. Ia hanya dikenal sebagai anak Vishnu Prasad. Gotham pun merasa malu. Siska yang datang membuat pikiran semakin berantakan karena Siska tidak peduli apa-apa. Gotham sebagai anak Vishnu Prasad saja sudah cukup baginya karena bergelimangan harta. लेकर आज तक कंफ्यूजन में जी रहा हूँ। बेटा हूँ वारिस हूँ पर मेरा वजूद क्या है? Bukan hanya tidak memiliki identitas, Gotham juga merasa tidak memiliki emosi. Ia tidak pernah mengetahui seperti apa rasanya lapar, bagaimana rasanya sedih dan menangis. दिन सिर्फ मुझे खुश रहने के लिए सिखाया गया। Bukan hanya itu saja, Gotham juga tidak pernah tahu seperti apa rasanya jatuh cinta. Wanita manapun siap sedia menemaninya. "Saya hidup bahagia setiap hari, bagaimana saya bisa tahu kebahagiaan sebenarnya?" ujar Gotham kepada Siska. Please, calm down. अनजाने इमोशन पे यकीन कैसे करूँ? Meski Siska ada untuknya, tapi Gotham biasa saja. Dia juga tidak pernah melihat adanya cinta. Gotham frustasi kemudian pergi. मैं भी साथ चलूं. Siska pun memaksa untuk ikut mendampingi. Gotham menyetir seperti orang gila dengan kecepatan tinggi. Siska menjadi takut dan memilih pergi. I'll see you tomorrow. Gotham semakin nekat setelah pergi sendiri. Dia telah siap mati. Hidup tanpa emosi sama sekali tidak berarti. Kenekatan dibuyarkan oleh seorang pria yang tertabrak oleh mobil Gotham. Untung saja Gotham sempat mengurangi kecepatan. Hal yang sangat mengagetkan, wajah orang yang tertabrak mirip sekali dengan Gotham.
Mirip sekali, seperti saudara kembar, hanya saja orang itu tidak memiliki jenggot. सॉरी ब्रो। Gotham pun meminta maaf. Sebaliknya, pria yang bernama Nanda itu juga meminta maaf karena rupanya Nanda sengaja ingin ditabrak. Dia mau bunuh diri. What? Gotham dan Nanda kemudian berbicara banyak. Gotham menceritakan kenapa dia tidak bersemangat hidup lagi. Hidup tanpa emosi tidak ada artinya, kata Gotham. इससे क्या मतलब जिसमें इमोशन ना चाहते? Kehidupan berbeda yang dialami Nanda yang juga ingin bunuh diri. Rasa lapar, kesedihan, dan air mata. Sakit dan derita lainnya dalam hidupnya. Saya adalah orang yang gagal, hutang juga banyak, ungkap Nanda. को समझना पड़ेगा। Nanda tinggal bersama keluarganya di lingkungan yang kumuh, yang menggambarkan kemiskinan lainnya. Nanda hanya ingin menjadi orang kaya, tapi dia hanya seorang pengangguran. Ayahnya hanya sebagai pekerja rendahan yang setiap hari harus berjalan kaki untuk pergi bekerja. Kehidupan Nanda cukup menyedihkan. Untuk mendapatkan air bersih saja harus berebutan. Tapi meski seorang pengangguran, Nanda dicintai oleh seorang gadis cantik yang bernama Surti. टैंकर को देखो, टैंकर खाली दोनों हो जाए। कंधों पर मटकों के साथ तुम तो बाहुबली को भी। Rumah Nanda sering diramaikan oleh orang yang menagih utang karena ayah Nanda mengambil pinjaman ke banyak orang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nanda sendiri yang ternyata sarjana tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi pengangguran telah menimbulkan banyak masalah, diremehkan orang tua, diolok-olok tetangga, dan lain sebagainya. अरे इतना बोलने के बजाय तुम कहीं नौकरी करके उधार क्यों नहीं चुका देते? Orang tua dan adiknya Mira sangat mengharapkan Nanda bisa membantu ekonomi keluarga. Sebenarnya, Nanda sudah sering melamar pekerjaan, tapi bertahun-tahun selalu gagal. Salah satu penyebab Nanda tidak bisa berbahasa Inggris. एक्सपीरियंस फेक सर्टिफिकेट। Surti selalu setia menemani dan menghibur hati Nanda. Surti memang gadis yang baik dan tulus mencintai Nanda. खड़े होकर पानी पूरी खाओ। यही है वो जगह। Buktinya Surti selalu menolak cinta pemuda yang cukup kaya di kampung itu yang bernama Jamil. मगर जिसे पहचानना चाहिए वही नहीं पहचानती। Jamil selalu menggoda Surti, tapi Nanda tidak permasalahkannya, termasuk saat geng Jamil berbicara buruk tentang Nanda. Nanda tidak ingin memiliki masalah dengan siapapun. Hal itu membuat Surti kesal. Masalahnya, Jamil semakin keterlaluan, dia memanggil Nanda dengan sampah masyarakat. Darah Nanda langsung mendidih mendengarnya. Jamil pun langsung dihajar. Anak buahnya yang mencoba membantu langsung dibantai. मेरी बहन के बारे में बात करता है। Nanda berubah menjadi sangar karena dipanggil sampah masyarakat. Nanda telah dikuasai amarah. Jamil benar-benar dipermalukan di depan umum. Surti pun menjadi bangga. मैं तो इसकी ये सदा पे फिदा हो गई। Saat pulang, Nanda dimarahi oleh ayahnya karena gagal mendapat pekerjaan. Padahal saat itu di hari bahagia karena adiknya Mira sudah dilamar oleh seseorang. Walaupun saya sakit, saya tidak meminum obat. Kamu tahu kenapa? Karena kalau saya meminum obat, kalian tidak bisa makan 3 kali sehari. Ucap ayahnya sedih. बीमारी Nanda sebagai anak laki-laki seharusnya bisa diandalkan. Ibunya kemudian memaksa Nanda bersumpah untuk melamar pekerjaan di Bangalore. Di sana ada perusahaan yang membutuhkan karyawan. Ayahnya juga mengancam jika gagal lagi dia akan bunuh diri. मैं किसी ट्रक Tidak ada pilihan lain bagi Nanda kecuali melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. एक्सक्यूज मी सर। Esok paginya, dia pun pergi melamar pekerjaan di Bangalore. Tapi Nanda gagal lagi. Bos perusahaan di sana juga tidak menghargainya. Nanda jadi frustasi. Tidak mungkin dia pulang ke rumah, ayahnya bisa bunuh diri karena dia gagal. Kenapa ayah yang harus mati? Lebih baik saya saja yang mati, ucap Nanda. आप क्यों मरोगे? Niat itu pun dilakukan. Nanda akan bunuh diri di jalan raya. Mobil Gotham kemudian menabrak tapi tidak meninggoy. Nanda sudah selesai menceritakan hidupnya.
Gotham tertawa mendengar semuanya. Dia kemudian memiliki ide untuk bertukar posisi selama 1 bulan. Dengan bertukar identitas, Gotham akan merasakan emosi, bisa mengetahui rasanya lapar, sedih, dan penderitaan. Sedangkan Nanda bisa menikmati semua jenis kemewahan. क्या बात कर रहे हो ब्रो? क्या सच में? यस Ide itu pun disambut antusias oleh Nanda. Keduanya berubah penampilan agar Gotham seperti Nanda dan Nanda bisa terlihat seperti Gotham. Mereka juga mengajari cara hidup masing-masing. ओके ना और करो क्या Sepertinya rencana itu akan menghadapi rintangan karena Siska dan ayahnya Burhan sepakat untuk membuat keluarganya Vishnu Prasad menderita, lalu merebut kekayaannya. उनके आंसू रोकने से भी नहीं रुकेंगे। Kini Gotham sudah menjadi Nanda dan Nanda sudah menjadi Gotham. Keduanya lalu pulang ke rumah, tentu saja langsung merasakan suasana yang sangat jauh berbeda. Gotham tinggal di perkumuhan, sedangkan Nanda tinggal di rumah bak istana. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर Nanda masuk rumah, langsung disambut pelayanan terbaik. Tetapi anjing milik Gotham sempat menggonggong melihat Nanda. Sementara Gotham justru langsung mendapatkan tamparan. Gotham yang kini menjadi Nanda menerima murka sang ayah. Tentu saja karena dianggap gagal. Gotham berjanji besok dia akan mendapatkan pekerjaan. Jika tidak, dia akan siap mati. Nasib Nanda sedang menikmati surga dunia. Nanda yang menjadi Gotham kemudian diminta ayahnya menghadiri pernikahan anak temannya di Mahadewa. Karena ayah dan ibunya tidak bisa hadir, ada urusan di Amerika. Nanda ke Mahadewa menggunakan pesawat pribadi. Hal yang tidak disadari, Burhan sudah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Nanda yang dianggap Gotham. Bodyguard Gotham yang bernama Samsul juga terlibat. Upaya itu pun berhasil. Nanda ditabrak hingga jatuh ke laut, tapi dia tidak meninggoy. उधर टैंकर चला जाएगा, यार जल्दी। Sementara itu, Gotham disuruh mengambil air. Saat itulah dia bertemu Surti, gadis yang mencintai Nanda. तो इसलिए धक्का नहीं दिया क्या कहा लेडीज की रिस्पेक्ट Surti kemudian menemani Gotham melamar pekerjaan. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, Gotham cukup mudah mendapatkan pekerjaan. क्या कर रही हो Surti sangat bahagia. Orang yang dicintainya kini sudah mendapat pekerjaan. Begitu juga dengan keluarga Nanda. Itu adalah kabar gembira selama 10 tahun terakhir. तूने मुझे खुशी से रुला। Gotham sukses menjadi Nanda. Gotham mulai mengetahui seperti apa rasanya lapar. Saat tengah malam, Gotham terbangun, mencari apa yang bisa dimakan. Dan ibu Nanda juga terbangun. Tidak ada yang kelaparan di rumah dengan ibu, ucap ibunya. Gotham juga disuapi. Ada rasa haru menyelimuti suasana itu. Apalagi selama ini Gotham tidak pernah merasakan disuapi seorang ibu. Makanan satu meja yang dihidangkan pelayan hanya dinikmatinya sendiri. Samsul, bodyguardnya Gotham, sudah curiga dengan perubahan Gotham. Samsul adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Burhan untuk merebut kekayaan Vishnu Prasad secara diam-diam. Samsul sudah curiga sejak awal karena anjingnya menggonggong saat menyambut Gotham alias Nanda. Selera musiknya juga berbeda. Samsul kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti bahwa Gotham adalah Nanda dan sebaliknya. वो भी बिना कोई सबूत। Rahasia yang sudah terbongkar tidak disadari oleh Gotham dan Nanda.
Saat itulah Gotham mengajak Surti dan keluarganya menonton film ke bioskop. Tapi adiknya Mira diganggu beberapa preman. Mira bahkan dilecehkan. Surti yang mencoba menolong juga ikut dilecehkan. Gotham pun mengajar para preman itu. Gotham yang memiliki kekuatan fisik sangat luar biasa, pukulannya bisa menghancurkan beton. Apalagi cuma sekedar tubuh preman. Gotham menduga apa yang telah terjadi disengaja. Hal itu dikomunikasikan bersama Nanda. क्या हुआ ब्रो? फैमिली के साथ पिक्चर देखने आया था। Orang yang bernama Jamil diduga adalah dalang para preman itu karena Nanda sempat mengajar Jamil dan gengnya. Untuk menyelesaikan masalah, Gotham mencari dan mengajar Jamil di tempatnya sendiri. Tapi Jamil mengaku tidak tahu apa-apa. Peringatan keras diberikan kepada Jamil dan ayahnya. Di sini Gotham sangat terlihat berkarisma. तब किया। अपन ने कुछ नहीं किया बाबू, पर ये मानता नहीं। Malamnya, Gotham sakit demam, dan keluarga Nanda merawat Gotham dengan sangat baik. Mereka rela bergadang untuk menyembuhkan Gotham, dan terbiasa dirawat dokter jika sakit. Hal itu membuatnya terharu. Keesokan harinya, Gotham kemudian membelikan ayah Nanda motor. Sudah 25 tahun, ayah itu rela berjalan kaki untuk bekerja. तुम्हारी उम्र में चला कोई बात नहीं बाबा, ट्राई तो कीजिए। तो संभालना, तेरी माँ को ये जलेबियाँ बहुत पसंद है। Dan malamnya, saat ayah dan Gotham mencoba motor tersebut, mereka ditabrak oleh bus, hingga kaki ayah patah. Gotham sangat menyadari bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan biasa. क्या कहा डॉक्टर ने? Setelah paginya, ia bertemu dengan Nanda. Tapi belum bisa diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan berbagai serangan. Apakah tujuannya menyerang Gotham atau Nanda? Setelah ayahnya membaik, ayah diizinkan pulang untuk ke rumahnya. Anehnya, kecelakaan yang lebih mengerikan kembali terjadi. Sebuah tiang reklame jatuh menimpa rumah. Hampir saja keluarga tersebut celaka. Dan untungnya Gotham bergerak cepat dan menyelamatkan keluarga Nanda. Gotham pun semakin curiga karena ada jejak sepatu bermerek Jimmy & Co yang terlihat di tanah berlumpur. ब्रो, Setelah malam berlalu, Gotham akhirnya menelpon Nanda dan mengajak bertemu besok. Ayah Nanda menaruh curiga dengan percakapan Gotham di telepon. Setelah bertemu Nanda, Gotham bertanya, mengapa Nanda tega ingin membunuh Gotham dan keluarganya sendiri? Kenapa kamu ingin membunuh saya? Ujar Gotham. Nanda kaget mendengar pertanyaan itu, dan ia tetap menutupi kebohongannya tersebut. Tapi Gotham sangat yakin, jika kecelakaan dan serangan yang terjadi adalah ulah Nanda. Petunjuk itu didapatkan setelah melihat jejak sepatu dekat rumah. Sepatu bermerek Jimmy & Co itu adalah sepatu Gotham yang kini digunakan oleh Nanda. Tidak mungkin ada orang lain yang menggunakan merek itu di tempat tinggal Nanda. Akhirnya, Nanda pun tidak bisa lagi menutupi kebohongannya. Dan Nanda mengakui bahwa Nanda sudah berkali-kali ingin membunuh Gotham. Semua itu dilakukan demi uang dan kekayaan yang dimiliki Gotham. Dia ingin hidup menjadi Gotham bukan hanya 1 bulan, tetapi untuk selamanya. Sebelumnya Nanda menemui Burhan dan Samsul, saat itu baru menyadari bahwa Gotham adalah Nanda. Daripada saling menyikut, mereka sepakat bekerja sama untuk menghabisi Gotham dan merebut kekayaannya. Harta sudah benar-benar merusak otak Nanda. Dia pun tidak segan-segan mengorbankan keluarganya sendiri demi tujuannya tercapai. Tiba-tiba, ayah Nanda yang membuntuti Gotham karena kecurigaannya di malam itu. Mengapa kamu bisa berbicara seperti itu? Ucap ayah. तुम्हें क्यों मारना चाहते? Nanda benar-benar sudah berubah karena uang. Gotham pun ingin mengajar Nanda yang sudah kurang ajar. Tapi dasar anak durhaka, dia mengancam akan membunuh ayahnya sendiri.
Gautam yang ingin menolong justru sangat takut jika ayah Nanda terluka. Nanda pun kemudian pergi karena besok hari ulang tahunnya Gautam, yang artinya akan dinobatkan sebagai ahli waris perusahaan G Group. Gautam pun ingin menghentikan niat jahat Nanda. Tapi ayah Nanda meminta agar Gautam pergi setelah acara pertunangan Mira. Sebelum pertunangan dilakukan, Gautam membuka rahasia kepada keluarga dan Surti. दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। Tiba-tiba, polisi datang menangkap Gautam dengan tuduhan pembunuhan. Orang yang dibunuh itu adalah Jamil. सर क्या हुआ? Padahal pelaku sebenarnya adalah Nanda, yang sengaja membunuh Jamil untuk menjebak Gautam. ये वो नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं है। सनसनी हत्या उपनगर का रहने वाला नंद किशोर बिल्लू की Berita di TV Gautam melarikan diri dan melukai polisi. Berita itu ditonton oleh keluarga Vishnu Prasad dengan Nanda. Vishnu Prasad tidak menyadari jika wajah yang dilihatnya di TV itu memanglah anaknya, sedangkan yang ada bersamanya adalah Nanda orang jahat. Vishnu Prasad benar-benar sudah termakam Gautam palsu dan Burhan. सर गौतम सर इज हियर Switch on the monitors. Tiba-tiba, Gautam asli yang sudah melarikan diri datang ke rumah Vishnu Prasad. Tapi dia disambut dingin. कौन हो तुम? इट्स मी डैड गौतम Nanda pun terlihat panik. Gautam asli berusaha menjelaskan ke semua keluarganya dan ayah ibunya, serta semua orang. Tapi ayahnya pun tidak percaya sama sekali. Malah dia dianggap orang jahat yang ingin menggantikan posisi Gautam. Gautam yang asli kemudian mempertanyakan ibu kandungnya. Apakah tidak bisa ibu mengenali mana anaknya yang asli? Namun ibunya hanya diam 1000 bahasa. Samsul selaku bodyguard ingin mengusir Gautam. Pelayan yang sudah dianggap seperti ibunya yakin bahwa yang datang adalah Gautam yang asli. Pelayan itu mengusulkan agar anjing Gautam melakukan identifikasi. Tapi anehnya anjing tersebut justru memilih Nanda sebagai Gautam yang asli. Akhirnya Gautam dihajar keluar oleh Samsul yang jahat. Nanda juga menyeret Gautam keluar rumah tanpa perlawanan. Masalah anjing sangat mudah bagi Nanda menanganinya. Gautam tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal besok adalah hari ulang tahunnya. आ गई खरीदी हुई। चल, ये क्या रहा है? Gautam pun kemudian kembali diamankan polisi atas tuduhan pembunuhan Jamil. Ternyata Gautam tidak dibawa ke kantor polisi. Mobil berhenti dan Gautam pun akan ditembak mati. Saat itulah Siska datang dan menyelamatkan Gautam. Gautam kemudian berhasil menghabisi semua polisi tersebut. Tidak sulit bagi Siska mengenali mana Gautam asli dan palsu. Sikap Gautam dan Nanda sangatlah berbeda saat bersama Siska. Selanjutnya Gautam dan Siska pergi ke pabrik perusahaan G Group. Karena Siska memberitahu Gautam bahwa Surti telah diculik oleh ayahnya yaitu Burhan. Advance happy birthday to me. Di sana Surti pun ditemukan sudah terikat. Surti sangat kecewa pernah mencintai Nanda. Dia ingin memeluk Gautam tapi malu. Siska kemudian merelakan Gautam untuk Surti. Karena Surti sangat mencintai Gautam. Siska sendiri menyadari dia mendekati Gautam hanya karena harta. प्यार दिखाई देगा वो प्यार तुम्हें Burhan dan Samsul bersama anak buahnya juga datang. Secara tiba-tiba Burhan menampar Siska karena membela orang lain. Tapi tiba-tiba seseorang memukul Burhan dan mati seketika. Orang yang memukul itu adalah Nanda.
Alasannya Nanda adalah tidak ingin memiliki saingan untuk menguasai kekayaan Vishnu Prasad. Nanda tega melakukan apapun demi uang, tidak peduli hidup tanpa teman atau cinta. Perusahaan G Group akan menjadi miliknya. Samsul tiba-tiba memukul Gotham. Tapi Gotham bukanlah orang lemah dan tidak sulit baginya mengalahkan Samsul dan anak buahnya. Ketika Samsul dan Gotham bertarung, Nanda secara licik membunuh keduanya. James, I need a chopper immediately. Setelahnya, Nanda akan pergi dengan helikopter. Tapi tiba-tiba Gotham datang. Ternyata dia tidak mati. Gotham berhasil menghindar saat kerangka bus dijatuhkan oleh Nanda. Kini pertarungan dua manusia kembar terjadi. Gotham lebih unggul hingga membuat Nanda terluka. Tetapi Gotham pun ingin menolong Nanda, tapi malah ditusuk secara licik. Dengan cepat, Nanda pun akan membunuh Gotham. Karena terlalu bersemangat, Nanda pun terpeleset. Hampir saja Nanda terjatuh dari atas gedung jika Gotham tidak memegang tangannya. Nyawa Nanda sudah di ujung tanduk, tetapi Nanda memang sudah dirusak oleh uang. Bukan kesalahan kita dilahirkan menjadi miskin, tetapi mati dalam keadaan miskin adalah kesalahan kita. Nanda lebih memilih untuk mati. Dia melepaskan tangannya dan terjatuh dengan wajah bahagia. Nanda mati sebagai orang kaya. Tiba keesokannya, Gotham dinobatkan sebagai pewaris seluruh kekayaan Vishnu Prasad, termasuk pemilih saham mayoritas di perusahaan G Group. Dalam sambutannya, tidak ingin hanya dikenal sebagai anak Vishnu Prasad, dia kemudian memutuskan menyumbangkan 50% hartanya untuk orang miskin dan perusahaan G Group diserahkan kepada Siska menjadi pemimpin perusahaan. Sementara Gotham kembali hidup miskin di kampung yang kumuh. Sekarang dia sudah menikahi Surti, wanita yang sangat mencintainya. Gotham menjalani hidup sederhana tapi bahagia. Daripada bergelimangan harta, tapi jiwanya menderita. Dan film pun selesai. Jangan lupa nonton video seru lainnya di Apra Channel. Bye-bye.